Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam An-Nurzati Alala dengan NIM H0812210001. Eh, mat- Kali ini saya akan menjelaskan mengenai produksi dan organisasi bisnis pada chapter 6 sebagai tugas eh, mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai poin-poin dari chapter 6 ini. Yang pertama, eh, teori produk dan produk marginal. Yang pertama ada fungsi produksi. Jadi fungsi produksi adalah hubungan antara jumlah input yang dibutuhkan dan jumlah output yang dapat diperoleh, maka disebut fungsi produksi. Sedangkan produk total adalah representasi dari jumlah total output yang diproduksi. Kemudian produk rata-rata adalah output total yang dibagi dengan jumlah total dari input. Kemudian ada produk marginal, yaitu output tambahan yang dihasilkan oleh satu unit tambahan dari input, sementara input yang lainnya dianggap konstan atau stabil. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan uh, menggunakan table. Pertama, jika unitnya 0, total produknya 0, maka belum dapat ditentukan marginal produknya. Kemudian jika unitnya 1, total produknya 2000, maka marginal produknya adalah 2000 dikurang 0 atau 2000 dikurang total produk sebelumnya. Kemudian average produk didapat ketika total produk dibagi dengan eh, unit, total unit. 2000 dibagi 1, 2000. Kemudian eh, eh, unit, 2 unit, total produknya 3000. Maka marginal produknya yaitu 3000 dikurang 2000, yaitu sama dengan 1000. Kemudian average product yaitu total product dibagi total unit. 3000 dibagi 2, 1500. Begitupun selanjutnya. Maka dari ini kita dapat kesimpulkan bahwa total product, semakin tinggi total product, maka eh, marginal product juga akan semakin tinggi. Eh, Mungkin sekian penjelasan saya. Selanjutnya masuk ke poin mengenai law of diminishing return. Jadi, law of diminishing return adalah sebuah kondisi ketika input yang dimiliki melebihi kapasitas produksi dari input, maka pendapatan akan menurun. Artinya, jika ada suatu input, sedangkan input lainnya itu tidak berkembang, maka output yang diterima juga akan berkurang. Eh, di sini ada penjelasannya, sebuah perusahaan akan mendapatkan lebih sedikit dan lebih sedikit output ketika menambah tambahan unit input sambil menahan input lainnya tetap. Kemudian, next. Kemudian ada poin skala pengembalian. Skala pengembalian adalah dampak daripada output apabila terjadi perubahan di semua input, baik itu peningkatan outputnya proporsional, kurang proporsional, maupun tepat proporsional, pasti ada perubahan di semua input. Kemudian eh, kemudian ada faktor produksi jangka pendek dan jangka panjang. Produksi yang efisien membutuhkan waktu, tentu karena produksi itu memakan eh, salah satunya yang dibutuhkan adalah waktu dan tenaga kerja. Oleh karena itu, saya membedakan dua periode waktu dalam produksi dan analisis biaya. Yang pertama jangka pendek, di mana pada periode ini beberapa input maupun variabel itu dapat disesuaikan. Sedangkan pada periode jangka panjang, pada faktor perusahaan termasuk modal pun itu bisa diubah. Kemudian perubahan teknologi. Nah, menarik melihat bahwa perubahan teknologi pada tahun 1995 dan teknologi tahun 2005 itu eh, sangat signifikan berbedanya.
tahun 1995, ini yang grafik di bawah, kemudian grafik di atas adalah teknologi tahun 2005. Inilah total teknologi yang diproduksi. Dapat kita lihat bahwa signifikansi ini disebabkan oleh maraknya pasar pada saat itu. Artinya, jual beli yang terjadi meningkatkan ekonomi masyarakat, dan dengan ekonomi masyarakat maka pendidikan tentunya akan berkembang pesat dan akan diikuti oleh teknologi. Perubahan teknologi ini akan menjadi salah satu reformasi yang mengubah tatanan ekonomi ke depannya. Kemudian masuk ke poin produktivitas dan fungsi produksi agregat. Produktivitas adalah konsep yang mengukur rasio total output dengan rata-rata tertimbang dari input. Kemudian ada produktivitas tenaga kerja yang biasanya dihitung dari jam kerja suatu tenaga kerja. Yang itu menghitung jumlah output per unit tenaga kerja yang diberikan. Dan produksi faktor total ini meliputi semua unit total dari input yang ada. Kemudian berbicara mengenai pertumbuhan produktivitas tenaga kerja atau estimasi empiris mengenai fungsi produksi agregat. Pertumbuhan produktivitas tenaga kerja dapat kita lihat secara signifikan bahwa pada tahun 1948 hingga tahun 1973 mengalami peningkatan yang signifikan, karena pada saat itu setelah Perang Dunia Kedua, masyarakat atau manusia mulai berbondong-bondong untuk memulai kehidupan yang baru dengan menciptakan tatanan ekonomi yang baru pula, sehingga pada saat itu produktivitas tenaga kerja sangat sangat lagi marak-maraknya. Kemudian pada tahun 1973 hingga tahun 1995 mengalami penurunan. Menurut data yang saya dapat bahwa penurunan ini terjadi karena turunnya upah yang diberikan kepada masyarakat, mengingat bahwa selama rentang waktu 48 sampai 73 itu ada peningkatan dalam upah tenaga kerja, sehingga terjadi penurunan di upah tahun 73 hingga 95. Kemudian pada tahun 1995 hingga 2007 atau bahkan saat ini, itu produktivitas tenaga kerja kembali meningkat karena seiring meningkatnya perkembangan teknologi. Kemudian pengaturan perusahaan, ada sifat perusahaan. Yang pertama, perusahaan bisnis adalah organisasi khusus yang dikhususkan untuk mengelola proses produksi. Nah, ada beberapa fungsi dari perusahaan itu sendiri, yaitu meningkatkan sumber daya untuk meningkatkan produksi skala besar. Yang kedua, mengatur dan mengkoordinasikan proses produksi. Yang ketiga, produksi diatur dalam perusahaan karena adanya ekonomi spesialisasi. Artinya dalam perusahaan ada orang-orang yang terampil di bidang ekonomi yang difokuskan untuk, artinya dia mengontrol dan memanajemen ekonomi yang ada di dalam suatu eh, lingkup yang besar. Artinya karena perusahaan merupakan faktor produksi yang besar, maka manajemen lingkup atau audit keuangannya pun harus besar. Kemudian jenis-jenis bisnis. Yang pertama adalah korporasi atau perusahaan adalah suatu bentuk organisasi bisnis yang dimiliki oleh sejumlah pemegang saham individu yang mungkin eh, artinya yang mengeluarkan suatu produksi dalam skala yang besar. Kemudian ada kemitraan, sebuah perusahaan yang memiliki dua pemilik atau lebih dengan liabilitas tak terbatas. Artinya ada bentuk kerjasama antara dua 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 ladang bisnis yang melakukan kerjasama untuk dengan tujuan yang sama. Kemudian perorangan adalah sebuah perusahaan yang hanya memiliki satu pemilik dengan liabilitas tak terbatas. Biasanya dimiliki oleh masyarakat kecil, menengah ke bawah yang memiliki usaha dagang kecil. Kemudian bisnis besar, kecil, dan investasional. Kemudian di sini ada grafik yang menunjukkan jumlah dan pendapatan dari jenis-jenis bisnis tadi. Di sini ada jumlah dari perorangan itu sendiri. Data ini diambil pada tahun 2004, di mana pendapatannya itu kurang dari $5.000. Kemudian kemitraan itu jumlahnya masih sangat sedikit.
kemudian dan pendapatannya juga lebih tinggi dibanding perorangan. Kemudian korporasi, perusahaan eh, lebih sedikit dari perorangan, namun lebih banyak dari kemitraan, namun pendapatannya jauh berkali-kali lipat dari perorangan dan kemitraan. Artinya korporasi adalah suatu ladang bisnis yang besar bagi seorang individu ataupun pemegang saham. Kepemilikan kontrol dan kompensasi eksekutif. Di sini menunjukkan eh, rasio perbandingan antara gaji CEO suatu perusahaan dengan pekerja harian biasa. Kita lihat di sini peningkatannya cukup signifikan karena CEO dinilai mampu menunjukkan kompensasi yang besar terhadap perusahaan dibandingkan pekerja biasa. Artinya dialah yang memiliki andil besar dalam mengontrol atau mengendalikan suatu perusahaan. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.